Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosmina Royai, NIM 202301104451. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan proses pembentukan alat pernapasan. Proses pembentukan alat pernapasan, pembentukan tunas respiratori pada embrio manusia hari ke-26 muncul suatu tonjolan atau epigenasi dari usus depan bagian ventral atau verigut. Tongkolan ini disebut divertikulum laryngotrakea atau tunas respiratori. Epitel saluran nafas yaitu ada trakea, bronkus, alveoli berasal dari endodrem, tabung laryngotrakea. Teman-teman bisa lihat berikut di sebelah ada struktur proses pembentukan alat pernapasan. Ada jantung. Di sini saya akan menjelaskan ada jantung, ada saluran vitalin, ada alontois, membran kloaka, usus belakang, ada usus tengah, usus 12 jari, perut, dan divertikula pernapasan. Yang pertama jantung. Jantung dan alat pernapasan ini bekerja sama dengan sistem kardiovaskular untuk mengatur oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh sehingga memungkinkan proses pernafasan seluler. Kemudian saluran vitalin. Saluran ini tidak secara langsung membantu proses pernafasan, tetapi berperan dalam pembentukan ginjal dan saluran reproduksi. Kemudian ada alontois. Alontois ini tidak secara langsung membantu proses pernafasan, tetapi berperan dalam pembentukan urinaria. Yang berikut ada membran kloaka. Membran kloaka tidak secara langsung membantu proses pernapasan, tetapi berperan dalam pembentukan kulit dan membran timpani. Kemudian ada divertikula pernapasan. Divertikula pernapasan adalah struktur yang terbentuk dari endodrem dan berkembang menjadi saluran pernafasan termasuk trakea, bronkus, dan bronkiolus. Struktur ini secara langsung membantu proses pernafasan dengan memungkinkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian ada usus 12 jari. Usus 12 jari ini tidak secara langsung membantu proses pernapasan, tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Ada usus tengah. Usus tengah juga tidak secara langsung membantu proses pernafasan, tetapi ia berperan dalam proses pencernaan makanan. Kemudian ada perut. Perut ini juga tidak secara langsung membantu proses pernafasan, tetapi ia berperan dalam proses pencernaan makanan. Kemudian usus belakang. Usus belakang juga tidak berperan dalam proses dia hanya berperan dalam proses pencernaan makanan. Jadi yang terkait pada proses pernafasan ini cuma divertikula pernafasan, karena dia yang jadi hanya secara langsung membantu proses pernafasan, sedangkan bagian-bagian yang lainnya memiliki peran yang berbeda-beda dalam proses tubuh. Hanya divertikula pernafasan saja ya, teman-teman bisa lihat pada struktur yang ada di samping. Baik, yang berikut adalah pemisahan divertikulum laryngotrakea. Pada masa awal perkembangan embrio, usus depan verigut terjadi menjadi dua bagian utama. Tahap-tahap perpisahan antara usus depan dan repertorium terjadi pada minggu ke-4 sampai ke-3 sampai ke-4 pada masa embrio. Usus depan verigut terjadi menjadi dua bagian, yaitu ada ventra yang membentuk trakea dan tunas paru, ada dorsal yang membentuk esofagus. Pemisahan terjadi yaitu lipatan tracheoesophageal di sisi kiri dan kanan, dan kemudian kedua lipatan akan menyatu tengah membentuk sekat yang hasilnya trakea berada di bagian depan dan esofagus berada di bagian belakang. Baik, teman-teman bisa lihat struktur di samping, yaitu pemisahan divertikulum laryngotrakea. Divertikulum laryngotrakea pada minggu ke-3 divertikulum laryngotrakea mulai terbentuk dari endodrem, faring, dan divertikulum ini akan berkembang menjadi trakea dan paru-paru. Kemudian divertikulum respiratorium terbentuk dari divertikulum laryngotrakea dan akan berkembang menjadi bronkus dan paru-paru. Kemudian ada usus depan. Usus depan terbentuk dari endodrem dan akan berkembang menjadi esofagus, lambung, dan duodenum.
itu pada minggu ketiga. Berikutnya ada pembentukan septum dan tracheocephalus yaitu pada minggu keempat. Septum tracheocephalus mulai terbentuk dari mesodrem yang memisahkan diverticulum laryngotrakea dari usus depan. Septum ini akan memisahkan trakea dari esofagus dan memungkinkan pembentukan trakea dan esofagus yang terpisah. Kemudian pada minggu keempat, faring mulai terbentuk dari endodrem dan berkembang menjadi tenggorokan. Kemudian trakea terbentuk dari diverticulum laryngotrakea akan berkembang menjadi saluran udara utama. Kemudian ada tunas paru, yaitu terbentuk dari diverticulum respiratorium dan akan berkembang menjadi bronkus dan paru-paru. Kemudian pada esofagus, yaitu terbentuk dari usus depan dan akan berkembang menjadi saluran makanan. Pada minggu keempat ini akan proses pembentukan organ-organ ini masih dalam tahap awal dan akan terus berkembang. Baik, kita sudah masuk di perkembangan laring. Lapisan dalam laring berasal dari endodrem, tulang rawan dan otot-otot berasal dari mesenkim jaringan embrio yang ada di arkus faring ke-4 sampai faring ke-6. Proliferasi cepat mesenkim adductive laring, celah sagital bentuk T. Mesenkim arkus faring 4 dan 6 akan berkembang menjadi cartilago, triodia, cricoladia, dan atrido bentuk kas, diastus, dan larynx. Awalnya epitel laring berproliferasi, lumen tertutup, rekanalisasi pada minggu ke-10 dan akan terbentuk resus dibatasi lipatan jaringan yang berdiferensiasi plica fossalis dan plica vestibularis. Berikut saya akan menjelaskan strukturnya. Perkembangan laring, yaitu struktur perkembangan laring, yaitu ada tuberculum impar adalah struktur yang terbentuk dari endodrem pada minggu ke-4 sampai ke-5. Struktur ini akan berkembang menjadi epiglotis. Kemudian penebalan lidah lateral, yaitu terbentuk dari endodrem pada minggu ke-5 sampai ke-6. Struktur ini akan berkembang menjadi lidah. Kemudian ada foramen septum, adalah struktur yang terbentuk dari endodrem pada minggu ke-5 sampai ke-6. Struktur ini akan berkembang menjadi foramen yang memisahkan rongga hidung dan rongga mulut. Kemudian ada penebalan epiglotis, yaitu terbentuk dari tuberculum impar pada minggu ke-6 sampai ke-7. Struktur ini akan berkembang menjadi epiglotis yang berfungsi sebagai kutub untuk memisahkan saluran udara dan saluran makanan. Kemudian ada adistus laryngis, adalah struktur ini yang terbentuk dari endodrem pada minggu ke-6 sampai ke-7. Struktur ini akan berkembang menjadi pintu masuk ke laring. Kemudian penebalan laring terbentuk dari endodrem pada minggu ke-7 sampai ke-8. Struktur ini akan berkembang menjadi laring yang berfungsi sebagai organ suara. Pada minggu ke-8 laring telah terbentuk dan berfungsi sebagai organ suara. Proses perkembangan laring ini sangat kompleks dan melibatkan banyak struktur yang berbeda. Baik teman-teman, slide yang berikut ini yaitu pembentukan trakea, bronkus, dan pulmo. Pembentukan trakea, bronkus, dan pulmo pada awal minggu ke-5, tunas akan membesar membentuk bronkus primer kanan dan kiri. Tunas primer kanan membentuk 3 bronkus sekunder, 3 lobu di paru. Tunas primer kiri akan membentuk 2 bronkus sekunder, yaitu 2 lobus di paru. 1 bronkus sekunder akan membelah berulang-ulang secara dikotomi, membentuk 10 bronkus tersier, bronkus segmentalis kiri, 8 bronkus tersier kanan. Di akhir bulan ke-6 telah terbentuk sekitar 17 subdivisi bronkus sebelum percabangan bronkus mencapai bentuk akhir. Terbentuk 6 cabang tambahan selama kehidupan postnatal. Percabangan diatur oleh interaksi epitel mesenkim antara endodrem tunas
paru, dan mesodrem spaliginik yang mengelilinginya. Berikut di sebelah kanan ada struktur trakea, yaitu terbentuk dari divertikulum claringotrakea pada minggu keempat. Struktur ini akan berkembang menjadi saluran udara utama. Kemudian ada tunas paru, terbentuk dari divertikulum respiratorium pada minggu kelima. Struktur ini akan berkembang menjadi bronkus dan paru-paru. Kemudian pada bronkus kiri, yaitu terbentuk dari tunas paru pada minggu ke-6. Struktur ini akan berkembang menjadi saluran udara menuju paru-paru kiri. Kemudian ada lobus superior kanan, terbentuk dari bronkus kanan pada minggu ke-7. Struktur ini akan berkembang menjadi lobus superior paru-paru kanan. Kemudian lobus media kanan, terbentuk dari bronkus kanan pada minggu ke-7, akan berkembang menjadi lobus media paru-paru kanan. Kemudian ada lobus inferior kanan, terbentuk pada minggu ke-7, berkembang menjadi lobus inferior kanan paru-paru kanan. Kemudian ada lobus superior kiri, terbentuk pada minggu ke-7. Struktur ini akan berkembang menjadi lobus superior paru-paru kiri. Kemudian pada bagian berikutnya itu lobus inferior kiri, terbentuk dari bronkus kiri pada minggu ke-7. Struktur ini akan berkembang menjadi lobus inferior paru-paru kiri. Pada minggu ke-8, paru-paru telah terbentuk dan berfungsi sebagai organ pernapasan. Baik, kita akan masuk dalam pembentukan jaringan paru alveolus. Embrionik terbentuk dari bronkus utama, pseudoglandular, percabangan bronkiolus belum ada di alveolus. Kanalikular, muncul kapiler bronkiolus respiratorius. Sakular, terbentuk alveolar, skak, dan sufokatan. Alveolus matang dan siap pertukaran gas. Teman-teman, saya akan menjelaskan struktur di samping. Teman-teman bisa lihat pembentukan jaringan paru alveolus, yaitu ada alveolus. Pada struktur ini ada alveolus, yaitu terbentuk dari bronkiolus respiratorius pada minggu ke-16 sampai minggu ke-24. Struktur ini akan berkembang menjadi kantong udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian ada epitel paru, terbentuk dari endodrem pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Struktur ini akan berkembang menjadi lapisan epitel yang melapisi paru-paru. Kemudian ada bronkiolus respiratorik, terbentuk dari bronkiolus pada minggu ke-12 sampai minggu ke-16. Struktur ini akan berkembang menjadi saluran udara yang menuju alveolus. Kemudian ada kapiler darah. Kapiler darah terbentuk dari mesodrem pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Struktur ini akan berkembang menjadi pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian ada bronkiolus terminalis, yaitu terbentuk dari bronkiolus pada minggu ke-16, minggu ke-12 sampai minggu ke-16. Terbentuk dari bronkiolus menjadi saluran udara yang menuju bronkiolus respiratorius. Kemudian ada siklus terminasilis, adalah proses pembentukan bronkiolus terminasilis. Kemudian ada epitel squamosaspis, yaitu terbentuk dari endodrem pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Struktur ini akan berkembang menjadi lapisan epitel yang melapisi bronkiolus. Kemudian ada sel endotel gepeng kapiler darah, yaitu terbentuk dari mesodrem pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12, menjadi lapisan yang melapisi kapiler darah. Kemudian ada epitel gepeng spin, yaitu terbentuk dari endodrem pada minggu 8 sampai minggu ke-12, akan berkembang menjadi lapisan epitel yang melapisi bronkiolus. Kemudian ada ductus alveolus, yaitu terbentuk dari bronkiolus respiratorik pada minggu ke-16 sampai minggu ke-24. Struktur ini akan berkembang menjadi saluran udara yang menuju ke alveolus. Pada minggu ke-24, jaringan paru telah terbentuk dan berfungsi sebagai organ pernafasan. Pembentukan alat pernafasan pada hewan amfibi. Tahap embrio awal,
Calon paru-paru terbentuk dari tunas endodrem di bagian ventral faring embrio menjadi tunas baru yaitu lung boot, 2 tonjolan kecil kiri dan kanan, pembentukan trakea dan bronkus. Lung boot memanjang ke arah belakang dan membentuk batang trakea. Ujungnya bercabang 2 menjadi bronkus kanan dan kiri. Setiap bronkus tumbuh membentuk kantung paru sederhana. Pembentukan jaringan paru sederhana yaitu di sekitar bronkus mesenkim. Mesodrem splanchnic membentuk jaringan pendukung dan pembuluh darah. Dinding paru tetap tipis dan berlipat. Alveoli sederhana menyesuaikan kebutuhan hidup amfibi. Pembentukan rongga pernapasan otot buskal yaitu terbentuk rongga mulut atau buskal cavity dan otot pernapasan yang membantu mengalirkan udara ke paru-paru karena katak tidak punya diafragma. Sistem ini disebut buskal pumping. Kemudian ada penyempurnaan paru-paru. Menjelang akhir perkembangan embrio, paru mulai berfungsi walau masih sederhana. Setelah menetas, paru akan membesar dan siap digunakan saat metamorfosis. Baik teman-teman, pada slide yang berikut kita akan membahas tentang aphase. Tunas paru muncul dari endodrem ventral faring hari ketiga pengiraman. Kemudian tunas memanjang membentuk trakea dan bercabang jadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus bercabang lagi dan membentuk kantung udara air pada hari ke-6 sampai hari ke-7. Mesenkim membentuk jaringan paru, pembuluh darah dan saluran udara kecil. Parabronik. Paru dan kantung udara sempurna pada hari ke-9 dan siap berfungsi menjelang menetas. Pada gambar di samping, gambar tersebut menunjukkan proses pembentukan ekor embrio tailbut formation dengan penghentikan pembentukan ekor atau tali regression pada tahap perkembangan embrio ayam, stadium HH2 dan HH27. Tahap HH2 yaitu pembentukan awal tailbut formation yaitu FGF yaitu fibroblast growth factor tinggi pada bagian posterior yaitu ujung ekor. Kemudian FGF mempertahankan aktivitas sel punca progetilaibut dan mencegah diferensiasi. Kemudian RALDH2 dan CYP26A1 mengatur kadar asam redinat atau RA agar tidak menghambat FGF. Hasilnya sel-sel tailbut terus membentuk jaringan baru untuk perpanjangan tubuh. Proses FGF pertumbuhan ekor berlanjut. Ekspresi gen BRA atau Brachyurus pada mesodrem. Kemudian pada tahap HH24 transisi penurunan FGF yaitu peningkatan RA meningkat dan menekan ekspresi F9 dan F8, F9 dan F4 dan SP2. Aktivitas FGF menurun sehingga gen BRA menurun dan SOX2 penanda neural meningkat.